Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang pada 1,5 bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Dalam ratas yang digelar pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan ancaman lonjakan kasus COVID-19 usai libur panjang. Mulai tanggal 28 Oktober hingga 1 November, masyarakat akan menikmati libur panjang terkait Maulid Nabi Muhammad SAW. Kekhawatiran Presiden ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam 2 kali momentum libur panjang akhir pekan, telah terjadi lonjakan kasus positif COVID-19, terutama di daerah DKI Jakarta. Lonjakan kasus positif COVID-19 pertama kali terjadi usai libur panjang Idul Adha yang jatuh pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus. Sementara, lonjakan kasus positif COVID-19 kedua terjadi usai libur panjang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 15 hingga 20 Agustus. Pada akhir Agustus, secara rata-rata terjadi penambahan hampir 1.000 kasus per hari selama 1 minggu. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan, menyebut selalu ada potensi penularan dan klaster baru COVID-19 saat momentum libur panjang. Hal ini terjadi karena liburan membuat mobilitas manusia tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan di sejumlah titik. Selalu ada potensi ya, ketika ada orang berkumpul banyak, selalu ada potensi terjadi penularan. Mengapa? Karena sifat dari penularan virus corona ini yang yaitu tidak ada pada sebagian besar justru tanpa gejala gitu. Ini yang barangkali harus diwaspadai. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menghimbau agar rekor penularan saat libur tidak terulang, masyarakat lebih patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan Metro TV. Ya, apa kemudian antisipasinya yang sudah disiapkan pemerintah dan juga stakeholder lainnya agar libur panjang di pekan ini tidak mengulang yang lalu-lalu, 2 libur panjang sebelumnya pada bulan Mei dan juga Agustus yang menimbulkan ada penambahan atau pelonjakan kasus baru COVID-19 bahkan hingga mencapai 40%. Kita akan tanyakan langsung pada 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Dari luar studio ada juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Nunung Rusmiati, dan juga ada epidemiolog Universitas Indonesia, ada Pak Syahrizal Syarif yang ketiganya sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Syarif, Bu Rusmiati, Mbak Adhita. Malam, Mas. Baik, saya ingin ke Mbak Adhita terlebih dahulu. Mbak Adhita, apa kemudian yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator ini di sektor transportasi untuk mengantisipasi penyebaran kasus baru dari klaster libur panjang ini? Baik, Mas Wahyu. Kami memang belajar cukup banyak ya, mengambil lesson learn dari apa yang sudah terjadi di long weekend di bulan Agustus yang lalu, seperti tadi juga sudah disampaikan. Dan mempelajari dari situasi tersebut, serta juga kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Ada beberapa langkah antisipasi yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah terus melakukan koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Karena regulator sekaligus juga kementerian lembaga baik di pusat maupun daerah inilah yang nanti akan banyak melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di transportasi umum. Yang kedua, kami juga melakukan koordinasi juga dengan seluruh operator, baik operator transportasi darat, laut, udara maupun perkeretaapian, untuk memastikan bahwa protokol yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 itu diterapkan secara konsisten dan ketat. Dan yang ketiga, kami juga terus melakukan sosialisasi dan kampanye safe traveling untuk calon penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum. Mengingatkan bahwa protokol kesehatan itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting dan wajib dilakukan untuk kita semua bersama-sama mencegah penularan COVID di transportasi publik. Begitu, Mas Wahyu. Ya, sejauh ini para operator di lapangan, baik transportasi udara, laut, dan juga darat, bagaimana tingkat kedisiplinannya untuk bisa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku? Ya, kami melihat secara umum ini penerapannya sudah cukup baik. Ya, tidak bisa dipungkiri ada 1-2 kasus di mana kemudian melanggar kapasitas maksimal yang sudah ditetapkan ya. Namun demikian secara umum kami melihat dari sekian bulan berjalan peraturan yang diterapkan,
mulai kelihatan bahwa operator maupun penumpang itu sendiri juga sudah saling menyadari bahwa pengawasan serta penerapan protokol ini menjadi satu hal yang utama untuk melindungi diri sendiri maupun juga melindungi seluruh unsur yang ada di perusahaan operator. Jadi kami melihat sudah cukup baik, Mas, tapi tentunya kami juga tidak akan berhenti untuk melakukan pengawalan ya terhadap hal tersebut, bekerja sama dengan tentunya Dinas Perhubungan di daerah. Demikian. Ya. Kalau untuk airlines atau pesawat itu kan ada kewajiban bagi calon penumpang untuk menyiapkan bukti hasil non-reaktif dari rapid test. Kalau untuk laut dan darat, bus, travel, ini bagaimana pengawasannya? Ya, sebenarnya secara aturan kami masih merujuk kepada surat edaran gugus tugas nomor 9 ya mengenai syarat penumpang yang akan melakukan perjalanan antar kota. Di mana di situ memang syaratnya masih tetap seperti semula sejak awal Juni, yaitu harus bisa menunjukkan surat keterangan non-reaktif hasil rapid test atau hasil negatif dari tes PCR. Ini seharusnya berlaku untuk semua moda, Mas Wahyu. Namun demikian kami sadari bahwa memang khususnya untuk darat ya, ini titik-titik pemeriksaannya memang agak sulit untuk dikontrol. Karena seperti terminal, ini terminal kan banyak sekali ya yang ada di kota-kota. Pengawasannya memang harus diakui menjadi sangat sulit. Apalagi travel, ini juga cukup sulit, apalagi kalau travelnya travel gelap ya, yang platnya hitam. Ini juga satu hal yang sangat challenging buat kami semua di sektor transportasi. Sehingga yang kami kemudian terapkan untuk di titik keberangkatan yang bisa dikontrol, seperti bandara, stasiun kereta, dan terminal yang memang khusus ditunjuk, itu pengawasannya tetap ketat, Mas, dengan syarat-syarat yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sementara untuk tempat-tempat yang kemudian memang sudah dikontrol, yang utama adalah pengawalan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Karena saya rasa dan kami melihat inilah yang paling utama yang harus dilakukan. Demikian. Baik. Saya ingin ke Bu Rusmiati dari Asita, berapa peningkatan penjualan tiket perjalanan yang terjual dalam waktu beberapa hari terakhir ini jelang libur panjang akhir pekan ini? Ya, terima kasih. Oke, baik, Bu Rusmiati masih ada kendala komunikasi. Baik, oke, kita coba perbaiki terlebih dahulu. Saya ingin ke Pak Syarif. Pak Syarif, bagaimana Anda melihatnya? Apakah strategi yang dijalankan oleh pemerintah dan juga stakeholder lainnya untuk mengantisipasi lonjakan kasus baru pasca libur panjang di pekan ini sudah sejauh mana? Ya, terima kasih Bung Wahyu. Jadi saat ini saya kira kita sudah melewati hampir 7 bulan lah wabah ya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kita sudah pernah berpengalaman dari 2 kegiatan liburan besar. Jadi bahwa liburan ini akan meningkatkan situasi kasus itu tidak bisa kita bantah ya, tapi mudah-mudahan itu tidak meningkat tinggi. Kenapa saya bilang begitu ya? Pada saat sekarang sebenarnya sayang sekali ya. Ini dalam 4 minggu terakhir ini saya melihat berdasarkan laporan-laporan kasus sudah terjadi sedikit penurunan ya atau pelandaian begitu. Kalau kita bandingkan 1 Oktober dari 1 Oktober sampai 25 Oktober itu terjadi penurunan kasus kurang lebih sekitar 4,8% ya. Jadi dalam suasana yang menurun seperti ini ataupun melandai ya, sayang sekali kita dihadapkan dengan situasi yang menantang ya, saya bilang menantang. Tapi saat ini sebetulnya dari berbagai survei ya, itu kesadaran masyarakat untuk mengikuti paling tidak menggunakan masker itu sudah cukup baik, dan ini yang kita harapkan dengan kerjasama yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan ya, sudah mengantisipasi berbagai hal. Kita harapkan pasti naik, tapi kita harapkan tidak terlalu tinggi lah. Oke lah 5% ya bisa. Titik-titik yang paling krusial ada di mana saja Pak Syarif di tempat-tempat keramaian ini? Kalau di ruang-ruang terbuka, misalnya tadi kita lihat di pantai itu masih mungkin kan orang mengenakan masker. Tetapi kalau sudah masuk ke rumah makan, restoran kan tidak mungkin pakai masker. Semua buka masker untuk makan minum.
Iya, itu saya kira titik-titik rawan ya. Saya dalam situasi liburan ini, jadi biasanya orang menggunakan untuk mengunjungi kerabat ya, pulang mudik lalu kemudian wisata. Saya cuma menganjurkan sebaiknya dalam situasi wabah seperti ini ditunda dululah yang mengunjungi kerabat atau apalagi orang-orang tua. Nah sekarang soal wisata tentu saja pilihannya outdoor jauh lebih baik daripada wisata indoor. Betul bahwa titik-titik rumah makan, rest area, ya, saya kira itu titik-titik yang rawan. Kalau pergi wisata, saya sangat menganjurkan agar bepergian dengan orang satu rumah yang kita kenal, yang satu rumah. Jangan bepergian dengan kerabat yang di rumahnya berbeda atau teman-teman, ya. Jadi ini juga upaya kita untuk mengurangi kemungkinan, ya, karena kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang masih sakit atau sehat, ya. Dalam situasi pemeriksaan spesimen saat ini, ya, kita harus sadar bahwa pemeriksaan spesimen kita masih rendah, ya. Dari 19 negara yang tertinggi, kita hanya di atas Bangladesh yang 13.000 per 1 juta penduduk. Jadi situasi ini masih rawan sebetulnya. Ya. Pak Syarif, apalagi kalau saya lihat dalam beberapa hari terakhir ini terjadi penurunan testing, Pak. Kalau dari beberapa pekan yang lalu ada di kisaran 40 ribuan per hari, sekarang sudah turun jadi 35 ribu, artinya menyusut ada 4 ribuan testing. Walaupun hasilnya memang menurun, apakah itu karena memang jumlah testingnya yang diturunkan atau bagaimana? Kita akan nanti bahas lagi, Pak Syarif, sambil menunggu tadi sambungan koneksi dengan Bu Rusmiati dari Asita. Sesaat lagi di Prime Talk. Kerjasama antara pusat dan daerah didukung oleh seluruh komponen tentunya menjadi salah satu cara kerja kita yang paling efektif. Liburan yang aman dan juga nyaman tanpa kerumunan. Artinya harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali menyapa Bu Rusmiati. Bu Rusmiati, sudah diketahuikah berapa jumlah peningkatan penjualan tiket perjalanan yang terjual untuk pekan ini? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Pertama-tama saya menyambut baik karena di akhir Oktober ini ada long weekend ya. Karena lagi-lagi saya membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia yang saat ini sudah hampir 8 bulan tidak ada kegiatan, 90% sampai 95% tidak ada kegiatan. Dengan adanya long weekend di akhir Oktober ini, saya menyambut baik. Dan peningkatan itu sekitar 20% dari kita laporan dari Menteri Perhubungan. Nah, disinilah mulai memang tadi Pak Syafrizal berbicara untuk kesehatan. Tentunya saya sebagai Ketua Umum sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan. Dari DPP sendiri dan Kementerian Pariwisata dan Kesehatan sudah membuat protokol bagaimana untuk menyiapkan pada masa weekend ini. Karena bisa kita ketahui dari 7.000 travel agent DPP kita menyiapkan. Namun karena kita terdiri juga dari 34 provinsi, setelah itu DPD sedikit-sedikit dalam arti menyesuaikan setiap provinsinya. Intinya Asita ini betul-betul menyambut baik dalam masa weekend ini. Karena roda perputaran sedikit demi sedikit itu akan terjalin. Nah, yang bisa dikatakan sedikit menjadi bukit itu memang itu moto yang sangat baik. Dan kemudian tentunya kita betul-betul menegakkan protokol. Tadi bisa kita dengarkan karena lagi-lagi kalau dengan adanya liburan ini menjadi jadi penambahan Corona-19 ini pastinya anggota Asita sendiri yang notabene adalah travel agent rugi. Jadi kita sebagai travel agent betul-betul menginginkan protokol. Mungkin ditambahin sedikit Mas Wahyu, sebetulnya Asita ini sebelum ada COVID saja sudah benar-benar memperhatikan kebersihan. Terutama yang tadi Mbak Ada bilang untuk first unit aja di airport dan sekarang itu sudah bagus untuk Terminal 3, tapi apalagi pada zaman COVID ini. Terima kasih. Oke, Bu Rusmiati, kalau dilihat dari pergerakan konsumen, kota-kota mana saja menjadi tujuan wisata di libur panjang ini?
Terima kasih. Kalau tadi dari Jakarta sendiri pastinya kita bisa ketahui ya, untuk Puncak dan Bandung tadi aja ada ketua DPD Bandung misalnya di sini, mau cepat-cepat balik, itu sudah pasti. Tapi saya kembali, memang saya membawa 34 provinsi, saya selalu berkomunikasi, termasuk Banyuwangi lokal. Jadi ini pertama-tama pastinya lokal dan kemudian domestik. Untuk lokal sendiri itu setiap provinsi Baik. contohnya kemarin saya berkomunikasi dengan Banyuwangi, itu hampir 3 juta sudah ada perputaran lokal untuk wisatawan. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mbak Adita, jadi pergerakannya seperti itu ya, memang eksodusnya ini warga Jakarta masih yang dekat-dekat saja Jawa Barat. Jawa Barat ini juga sudah menyatakan, Pak Gubernur Kang Emil Ridwan Kamil mengatakan bahwa Jawa Barat ini siaga 1 lah, termasuk kota Bandung. Bahkan akan dilakukan tes acak baik rapid test maupun swab test. Apakah juga akan dilakukan dari teman-teman Kementerian Perhubungan di daerah-daerah? Baik, begini Mas Wahyu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk sektor transportasi ini, kami dalam syarat penumpang yang akan bepergian antar kota itu tetap merujuk kepada surat edaran gugus tugas nomor 9. Jadi masih diberi pilihan kepada anggota masyarakat yang akan menggunakan transportasi publik antar kota itu hasil tes PCR atau hasil rapid test. Jadi tidak harus swab. Jadi kami tetap merujuk kepada ketentuan tersebut. Memang di pemerintah daerah ini ada beberapa yang kemudian menerapkan aturan yang mungkin lebih ketat, yaitu hanya swab saja. Ini adalah sesuatu yang memang menjadi domain dari pemerintah daerah. Namun demikian, apabila ditanyakan lebih terkait sektor transportasi publik, ya tadi kita tetap merujuk kepada ketentuan itu. Dan mungkin saya ingin menambahkan, Mas Wahyu, tentang arus, tadi kalau istilahnya eksodus ya, itu benar seperti yang disampaikan oleh Bu Rusmiati, bahwa kecenderungannya yang kami lihat itu lebih banyak ke arah timur ya, dari DKI ini ke arah timur, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Kemudian juga yang ke arah barat itu adalah penyeberangan. Jadi pelabuhan Merak Bakauheni ini yang juga kami prediksi akan mengalami peningkatan. Apalagi dengan jalan tol yang sudah cukup baik di Sumatera, sehingga banyak yang kemudian memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan. Di samping tentunya adalah bandara. Itu yang kemudian menjadi titik-titik yang harus kami waspadai. Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan terjadi peningkatan sebesar 14%. Itu dari informasi yang saya dapatkan. Tetapi Pak Syarif, terakhir mungkin bisa disampaikan kira-kira, karena ini kan kita tidak bisa menggantungi nasib bangsa ini untuk mengerem laju pertumbuhan kasus COVID-19 ini dari warga yang berlibur saja memanfaatkan memang hari yang sudah menjadi haknya. Tetapi juga ada regulator, ada stakeholder lainnya yang juga ikut berperan penting. Apa yang harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dilakukan, Pak Syarif? Apalagi ini juga tadi disampaikan Mbak Adita, ini banyak orang yang memilih untuk berliburan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, terima kasih. Jadi memang sebetulnya dari semua moda itu ya, sebetulnya menggunakan kendaraan pribadi itu bagian pilihan yang paling aman sebetulnya, ya. Nah, tapi tetap saya ingatkan sebaiknya bepergian dalam kendaraan pribadi untuk orang-orang yang berada dalam satu rumah, ya. Kita tidak tahu kalau kita membawa orang lain yang tidak satu rumah, ini menjadi persoalan. Nah, tadi yang kedua saya bilang, saya kira harus disiapkan betul lah persiapannya, ya. Nah, tadi artinya semualah masker, hand sanitizer dan sebagainya itu mesti disiapkan. Nah, pilihannya juga ya tadi saya bilang bahwa pilihan untuk kerumunan ya, harus diantisipasi itu ya, bahwa rest area akan hanya 50%. Saya kira ini juga harus diantisipasi ya. Jadi semua yang bergerak ya, keluarga-keluarga yang berlibur harus menyiapkan dengan betul-betul ya untuk keamanannya. Baik. Realistis saja Pak Syarif, terakhir singkat, kira-kira mungkin tidak terjadi penambahan kasus lagi minggu depan atau 2 minggu ke depan? Saya kira nggak mungkin ya, karena setiap pergerakan massal seperti ini itu meningkatkan frekuensi pertemuan antara orang sakit dan orang sehat. Sementara orang sakitnya masih banyak di luar ya.
Baik, mudah-mudahan kita bisa sama-sama bisa menjaga diri dan juga keluarga, paling tidak dimulai dari awal dulu supaya tidak terjadi lonjakan kasus lagi pasca libur panjang ini. Terima kasih Pak Syarif, Mbak Adita, Bu Rusmiati sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.